Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di hari keempat ya, dan di hari keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik ya. Nah, uniknya di mana? Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar kalau urutan dari kalimat itu adalah subjek dulu, baru predikat gitu ya teman-teman. Nah, tapi ada bentuk kalimat itu yang urutannya dibalik teman-teman. Nah, jadi ada predikat dulu baru subjek atau bagian dari predikat dulu, kemudian subjek, kemudian verb. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik tersebut namanya adalah inversion. Nah, jadi inversion itu apa? Jadi inversion atau inversi ya, teman-teman, itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, tapi ada bentuk kalimat yang tidak umum atau enggak biasa ya, teman-teman, namanya adalah inversion ini. Nah, inversion ini sebenarnya dalam bahasa Inggris sehari-hari itu dipakai umum ya, teman-teman, atau kita sering mendengarnya. Nah, cuman kita tidak terlalu apa ya, pay attention. Kita nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Jadi bentuk kalimatnya itu dibalik. Nah, inversi yang sering dipakai dalam sehari-hari itu adalah caranya kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu, subjek predikat itu nanti dibalik, teman-teman. Nah, cuman cara pembalikannya itu ada tiga ya, tergantung predikatnya. Kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri, ya, tanpa kata kerja setelahnya, berarti dia bukan auxiliary, teman-teman. Nah, to be kalau berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya itu namanya adalah linking verb atau kata kerja yang cuma buat syarat saja. Ya, karena pesan yang disampaikan tidak ada kata kerjanya, sedangkan kalimat dalam bahasa Inggris wajib punya kata kerja sebagai predikat. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalimat positif dulu ya. Ini belum dirubah menjadi kalimat tanya. Jadi kalimatnya berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, kalau diartikan, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, kalau ini kita jadikan kalimat tanya, maka is-nya itu cukup kita langsung pindahkan saja sebelumnya subjek. Gitu ya. Jadi dibalik subjek predikatnya. Nah, jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Jadi apakah Lucas Pacioli itu merupakan bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, kalimat ini urutannya kebalik, teman-teman ya. Jadi predikatnya dulu yaitu is, baru subjeknya Lucas Pacioli. Nah, tapi syaratnya dirubah jadi tanda tanya tadi ya, karena ini kalimat tanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalau predikatnya hanya berupa to be saja, teman-teman cukup langsung pindahkan ya to be-nya itu langsung ke bagian paling depan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Mana tadi? Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau predikatnya itu bukan berupa to be. Jadi misalkan predikatnya itu punya arti atau kata kerja yang punya arti, terutama kata kerja yang punya arti itu yang membutuhkan objek. Itu nggak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Contohnya ya, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan, Louis Braille itu yang menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Kemudian ditutup pakai titik. Ini kalau kita jadikan kalimat tanya, invented ini nggak bisa. Kita langsung pindah sebelumnya subjek, nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena invented itu artinya menemukan. Kalau misalnya dia, berarti dia butuh objek ya teman-teman. Nah kalau ini kita pindah di paling depan sendiri, maka Louis Braille ini menjadi objek. Ya, jadi kata benda atau kata ganti apapun yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek itu adalah objek, teman-teman. Makanya invented ini tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek karena nanti kita malah kehilangan subjek karena Louis Braille nanti jadi objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya kita menginversinya? Nah, kita pisahkan auxiliary dari dalamnya, teman-teman. Jadi kita ekstrak. Jadi sebenarnya di dalam kata kerja tunggal seperti ini, nah kata kerja tunggal itu adalah verb satu ya, teman-teman. Kemudian verb SIS, kemudian verb 2. Nah, itu sebenarnya di dalamnya ini ada auxiliary-nya, teman-teman. Nah, kalau verb satu itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do yang melebur dengan verb satu.
Nah, kalau verb SIS, maaf teman-teman, kalau verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary yang melebur yaitu does dengan verb satu, gitu ya. Nah, kalau verb 2 sebenarnya di dalamnya itu ada peleburan auxiliary did dengan verb satu, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau inversi, yang kita pindah sebelumnya subjek itu adalah did atau does atau do-nya, tergantung verb keberapa yang di kalimat positif, gitu ya. Nah, nanti verb satunya ini tetap terletak di setelahnya subjek. Oke. Nah, jadinya Louis Braille intended Braille a system of reading or writing for the blind ini, kalau kita jadikan kalimat tanya atau kita mau inversi, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang terpisah ya, teman-teman. Jadi yang predikatnya itu memang udah berupa auxiliary verb. Contohnya seperti ini. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan sudah ada auxiliary sama verbnya ya, teman-teman. Nah, nanti kalau kita mau jadikan inversi atau contohnya kalimat tanya seperti ini ya, maka auxiliary yang paling depan atau auxiliary yang pertama itu cukup kita pindah di sebelumnya subjek. Kata kerjanya tetap di setelahnya subjek. Nah, jadi ini kalau kita jadikan kalimat tanya jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Kalau diartikan ya apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, seperti ada pertanyaan dari Miss Dita. Silahkan boleh di-unmute Miss Dita untuk menanyakan pertanyaannya. Oh iya, iya Sir. Mau tanya tadi, maaf ya kalau seandainya saya kurang jelas, yang dit tadi kenapa bisa ditambahin dit ya? Oh, yang ini ya, yang Louis Braille ini ya, Miss? Iya, mm. Oke, nah jadi sekali lagi, kalau misalnya predikatnya itu adalah kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak punya auxiliary sebelumnya, Miss. Nah, Oke. kalau kita cek di hari pertama, kan ada beberapa kata kerja yang bisa jadi predikat ya, yaitu verb satu, kemudian verb SIS, kemudian dia adalah verb 2, dan juga auxiliary verb. Nah, yang dimaksud dengan kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak pakai auxiliary. Jadi dia berdiri sendirian di predikat. Nah, itu bentuknya ada verb satu, verb SIS sama verb 2. Nah, Oh, ketika kata kerja yang kata kerja yang berdiri sendirian ini merupakan kata kerja yang butuh objek, contohnya adalah invent, artinya menemukan, itu nggak bisa kita langsung pindah di sebelumnya Louis Braille. Karena nanti Louis Braille akan menjadi objek, Miss, bukan subjek. Jadi kalimatnya nanti nggak punya subjek, artinya nggak boleh. Di hari pertama kita belajar kalimat itu wajib punya subjek sama predikat, ya kan? oke. Nah, Iya, berarti kan, iya. Mm-mm. Gini, Sir. Berarti kan dit itu tadi tuh karena itu verb 2 gitu ya. Jadi penurunannya jadi dit plus verb satu gitu ya. Paham, paham, paham. Jadi kenapa itu dit? Kenapa bukan das dan do? Oke, sekarang paham, Oh paham. iya ya dapat. Nah jadi kenapa kok pakainya did bukan das atau do? Karena di di apa namanya kalimat positifnya yang dipakai adalah verb 2 seperti itu. Oke, Dapat ya Mas Dita ya? iya. Thank you, Alright. Sir. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain dulu. Sepertinya tidak ada. Oke, nah kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jadi sayangnya ya teman-teman, inversi bentuk kalimat tanya ini tidak akan pernah selama ini saya belum pernah menemukan inversi yang berbentuk kalimat tanya. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda ini di soal struktur TOEFL. Oke, tanda tanya itu tidak akan ketemu. Pasti soalnya itu ditutup pakai tanda titik, teman-teman. Gitu ya. Nah, artinya inversi jenis ini tidak keluar. Walaupun cara menginversinya sama. Jadi inversi itu yang kita pelajari tadi, teman-teman. Caranya ya tergantung predikat yang dipakai. Makanya selama ini di hari pertama sampai hari ketiga, ketika latihan mungkin ada selingan-selingan selalu saya sampaikan, eh,
kalau titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh predikat, jangan dipilih. Ya, karena di soal structure TOEFL predikat tidak boleh di awal kalimat. Selain predikat, fanboys ya, teman-teman. Jadi ada dua yang nggak boleh muncul di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh dua ini, jangan dipilih pilihan ganda itu. Pasti salah nanti ya. Jadi yang pertama adalah fanboys, yang kedua adalah ini predikat seperti itu. Nah, terus inversi yang jenis apa, Sir, yang keluar di soal structure TOEFL? Nah, ada 5, sebenarnya 6 ya, cuman yang satu saya hilangkan karena tidak pernah keluar, teman-teman. Entah itu di tes yang dari lembaga nanti, juga di tes yang dari ITS itu belum pernah keluar. Jadi saya hilangkan. Sebenarnya inversi itu banyak banget, teman-teman. Ya, nah cuman yang keluar di TOEFL structure itu ada 5 penanda ini. Maksudnya 5 penanda itu apa, Sir? Maksudnya adalah kalau teman-teman menemukan salah satu dari kelima ini, maka teman-teman cari di pilihan A, B, C, D yang subjek predikatnya diinversi tadi atau dibalik tadi, teman-teman. Yaitu yang pertama ada there, yang kedua ada adverb of place, yang ketiga ada negative adverb, yang keempat ada komparatif, dan yang kelima ada verb ing atau verb 3. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari yang there, teman-teman. Nah, jadi there itu kan sebenarnya artinya adalah di sana. Dia adalah keterangan tempat juga ya. Biasanya diletakkan di belakang kalimat. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana atau hidup di sana. Nah, jadi ini urutannya masih subjek dulu baru predikat. Subjeknya adalah a big alligator, predikatnya adalah lives. Kalimat normal seperti biasanya ya, teman-teman. Nah, tapi ketika ada there ini, kita mau pindah di paling depan kalimat, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Karena tempatnya diambil, dia ngambek. Maka itulah penanda inversi. Jadi ketika ada there, dipindah di paling depan kalimat, kemudian tidak ada koma setelahnya, maka teman-teman inversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah itu pakainya, predikatnya adalah lives, subjeknya adalah a big alligator. Nah mungkin untuk contoh yang gampang juga ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya ada seseorang di sana. Ada seseorang. Misalnya saya mau bilang ada seseorang. Bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? There is someone. There is someone. Good. There is. Ini is-nya saya gedein ya untuk supaya lebih mudah untuk kita uh, biar lebih kita bisa notice seperti itu. Nah, sekarang saya rubah. Misalnya kita mau bilang ada banyak orang. Bahasa Inggrisnya jadinya gimana? There are some people. There are some people. Boleh. There are many people. There are a lot of people. Gitu ya, teman-teman. Nah, pakainya diganti jadi are. Ya kan? There are many people, some people, several people. Atau yang ini ya, lebih lebih umum. Nah, jadi there are a lot of people. Nah, yang sama-sama di depan itu pakainya there, cuman yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Karena subjeknya itu bukan si there, teman-teman. Subjeknya adalah setelahnya. Ya, someone itu artinya seseorang, dia tunggal ya, makanya pakainya is. Nah, kemudian kalau yang bawah itu subjeknya adalah a lot of people, banyak orang. Makanya predikatnya adalah are. Seperti itu. Jadi dibalik predikat dulu baru subjek karena ada there yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, cuman untuk inversi jenis ini ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah kalau teman-teman menggunakan subjek berupa subjek pronoun yaitu I, you, they, we, he, she atau it. Maka tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah di paling depan dan tidak ada koma setelahnya. Ya, jadi ini namanya subjek pronoun saya, kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kami atau kita, he itu adalah dia laki-laki, she dia perempuan, it itu adalah dia yang benda mati atau yang kita nggak tahu cewek cowoknya, gitu ya teman-teman.
Nah, itu nggak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah di sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Contohnya gini teman-teman, ini yang di belakang dulu ya. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika ada there ini nanti kita pindah di paling depan kalimat terus nggak ada koma setelahnya, ini tidak perlu diinversi. Kenapa? Karena subjek yang digunakan adalah subjek pronoun atau kata ganti yang tempatnya di subjek. Salah satu dari I, you, they, we, he, she, it, yaitu I tadi teman-teman. Jadinya cukup kita bilang there I work, there he is, there it is, there you go. Ya kan? Jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, atau it. Gitu ya. Jadi pengecualian teman-teman. Nah itu adalah penanda inversi nomor 1. Jadi kalau teman-teman menemukan there di paling depan, maka urutannya adalah predikatnya dulu baru subjeknya. Kemudian penanda inversi kedua, itu kita punya keterangan. Tapi diingat-ingat keterangan tempat teman-teman. Ya, jadi adverb of place. Jadi keterangan tempat itu kalau tempatnya di belakang, contohnya seperti ini ya, ini tidak perlu diinversi alias kalimatnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Contohnya, a massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Subjeknya adalah a massive shark, predikatnya adalah lives, diikuti keterangan tempat in that trench. Nah, tapi kalau keterangan tempat in that trench ini kita pindah di paling depan atau sebelumnya subjek, tapi tidak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya ngambek karena tempatnya diambil, teman-teman. Jadi urutannya dibalik, predikat dulu baru subjek. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Jadi di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Nah, predikatnya di sini adalah lives ya, karena in that trench keterangan teman-teman, tidak bisa jadi subjek. Dia keterangan tempat ya. Nah, subjeknya adalah kata benda lepas tanpa preposisi yaitu a massive shark. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian penanda ketiga, ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL, terutama yang resmi dari ITS, yaitu negative adverb atau keterangan-keterangan yang maknanya itu dianggap negatif, teman-teman. Contoh keterangan-keterangan yang maknanya dianggap negatif adalah jarang. Jadi jarang itu adalah keterangan frekuensi yang dianggap negatif. Caranya bilang jarang itu ada banyak banget ya, teman-teman. Jadi kita bisa pakai seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly. Gitu ya. Yang paling umum adalah rarely, teman-teman. Ya, yang paling umum di barisan-barisan ini. Nah, tapi ini semuanya artinya sama. Kalau teman-teman menemukan ini di tengah-tengah kalimat, jangan diinversi. Karena memang tempatnya di setelahnya subjek. Contohnya seperti ini. I seldom have lunch at work. Jadi ini urutannya masih subjek dulu, yaitu I. Predikatnya adalah have. Nah, tapi kalau seldom ini, keterangan yang maknanya negatif ini, kita pindah di sebelumnya subjek, terus tidak kita kasih koma setelahnya, maka subjeknya ngambek. Disitulah terbentuk inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, di sebelum subjek I ada auxiliary do. Verbnya adalah have. Ya kan? Nah, inilah bentuk auxiliary, teman-teman. Sorry, bentuk inversi maksud saya ya. Nah, karena kata kerjanya butuh objek, objeknya kan lunch, teman-teman. Ya, makanya yang dipindah sebelumnya subjeknya adalah pecahannya atau auxiliary yang sudah dipecah dari dalamnya. Seperti itu. Gitu ya, yang kayak verb 2 tadi. Kalau verb 2 kan did. Nah, karena have lunch itu kan verb 1, have-nya ya, maka yang keluar adalah do, auxiliary-nya. Seperti itu. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, ever, kita juga masih punya negative adverb yang lain. Contohnya adalah only in, only for, only after, only before, only apalagi teman. Pokoknya kalau keterangan apapun ya, jadi ada preposisi apapun kok sebelumnya ada only-nya, kemudian dia ditaruh di awal kalimat, ya, nggak ada koma setelahnya, maka itu adalah penanda inversi, teman-teman. Contohnya lain adalah little, artinya sedikit ya, never tidak pernah, at no time itu kalau saya nggak salah artinya langsung, not once artinya tak sekalipun atau tidak pernah.
Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, ini urutannya masih subjek predikat dulu ya. Jadi subjeknya we, predikatnya adalah can find. Nah, tapi kalau ada only in the Arctic ini kita pindah di sebelum subjek, terus nggak kita kasih koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Itu kalau teman-teman perhatikan ada auxiliary dulu yaitu can, subjeknya adalah we, verbnya adalah find. Nah, ini inversi teman-teman. Gitu ya. Kemudian selain ini kita juga masih punya lagi, yaitu under no circumstances, on no condition artinya sama-sama pokoknya jangan. Kemudian in no way artinya tidak mungkin. Kemudian not only but also. Nah, kalau misalnya setelahnya but itu ada subjek predikat. Kemudian sebelumnya but itu ada koma, artinya fanboys itu menghubungkan dua SP ya. Nah, nanti sebelumnya itu harusnya ada SP. Nah, kalau sebelumnya SP-nya itu di paling depan ada not only-nya, atau not only-nya itu diletakkan di paling depan sebelumnya subjek, maka di titik-titik ini subjek predikat kita inversi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian no sooner than. Nah, ini contoh yang sebenarnya tidak pernah keluar, tapi karena agak ribet gitu ya, saya berikan takutnya ketika ini nanti keluar, gitu ya. Nah, contohnya adalah you should not open the box. Jadi kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, ini kan ada not, itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Gitu ya. Nah, not itu kalau dia menjelaskan predikat seperti ini, sebelumnya harus ketempelan sama auxiliary. Jadi urutannya fix auxiliary dulu, baru not. Jadi kalau mau dipindah-pindah pun, should-nya ini harus ikut sebelumnya not, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau mau dipindah sebelumnya subjek, ya should not. Nah, kalau kita pakai should not di sebelumnya subjek atau shouldn't gitu ya, itu nanti jadi kalimat tanya, jadi beda arti. Nah, supaya tidak beda arti gitu ya, atau artinya tidak berubah menjadi kalimat tanya, not ini kita carikan yang artinya sama, teman-teman, supaya bisa dipindah di paling depan dan bentuknya nanti inversi. Nah, yang artinya sama adalah ini ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau pindah ke depan, not-nya jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, itu auxiliary verb-nya itu kan di tengah-tengahnya ada subjek ya. Jadi sebelumnya subjek ada auxiliary, setelahnya subjek ada verb-nya. Inilah bentuk inversi. Nah, kenapa kok diinversi? Ya karena ada not tadi yang dipindah ke depan dan karena supaya tidak ketempelan sama should sebelumnya, dicarikan yang artinya sama. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, barisan yang terakhir ada nowhere, artinya tak dimanapun. Not until. Nah, not until ini setelahnya harus dilengkapi dulu, teman-teman. Karena until itu bisa preposisi. Nah, kalau dia preposisi, ya setelahnya harus diikuti kata benda dulu. Ya. Nah, tapi until itu juga punya kelas kata. Nah, tapi mohon maaf teman-teman ya, mic saya tiba-tiba mati. Nah, apa namanya tadi? Until ini bisa memiliki kelas kata conjunction juga. Jadi until ini setelahnya juga boleh diikuti subjek dulu baru predikat. Nah, baru setelahnya subjek predikat ini, setelahnya ada subjek predikat lagi, tidak ada koma, maka diinversi. Gitu ya. Tapi yang paling umum adalah not until diikuti kata benda waktu, teman-teman. Nah, terus gak ada koma setelahnya, maka nanti dijadikan inversi. Kemudian ada no longer, artinya tak lagi. Nah, yang terakhir ini yang agak unik, teman-teman, yaitu conjunction nor. Nah, ini materi kita hari kedua tentang kata hubung atau conjunction. Nah, jadi conjunction itu atau kata hubung itu kan setelahnya wajib subjek dulu baru predikat ya. Nah, tapi khusus untuk fanboys keluarganya, nor keluarganya fanboys ini, khusus ya untuk nor saja, teman-teman. Ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelahnya wajib diinversi. Gitu ya, tapi khusus untuk nor saja, teman-teman. Selain nor tidak boleh diinversi, seperti itu. Nah, untuk contohnya saya ambilkan yang paling sering keluar di antara barisan ini ya di soal structure TOEFL yaitu not until, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, ini kalau diartikan
barulah setelah, kalau diartikan gitu ya, barulah setelah abad ke-20. Nah, itu ada predikat auxiliary words, verb-nya adalah expose, teman-teman. Nah, ini predikatnya ya. Subjeknya adalah The Great Sphinx of Giza. Seperti itu. Nah, diinversi karena ada penanda negatif yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah penanda ketiga ya, teman-teman. Dan ini tidak perlu teman-teman hafalkan. Nanti saran saya teman-teman mereview kembali dari rekaman kelas dan mohon ditulis, dicatat di buku catatan teman-teman sambil latihan sambil dibuka. Sambil latihan sambil dibuka itu akan hafal sendiri tanpa harus hafalan, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita punya komparatif, caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris atau caranya kita bilang lebih dari, yaitu kita bisa pakai more than. Nah, setelahnya than ini agak unik teman-teman ya. Jadi boleh kita cuman masukkan kata benda yang dibandingkan saja. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger. Nah, kalau katanya itu pendek ya cukup pakai R ya, tidak perlu pakai more teman-teman. Nah, pakai than kemudian, jadi larger than our planet. Nah, itu kan setelahnya than cuman diikuti our planet, cuma diikuti benda yang dibandingkan saja. Ya kan? Nah, tapi setelahnya than ini juga boleh diikuti subjek predikat. Nah, contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu kan ada subjek our planet, baru setelahnya predikat lagi is. Nggak apa-apa, teman-teman ya, karena than ini bisa jadi conjunction. Seperti itu. Nah, than ini juga unik. Ketika dia jadi conjunction, setelahnya pun kalau mau diinversi tidak masalah. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than is our planet. Jadi di situ setelahnya then langsung diikuti predikatnya dulu yaitu is, subjeknya justru setelahnya yaitu our planet. Seperti itu. Dan ini ketiganya benar semua kalimatnya, teman-teman. Artinya pun juga sama. Gitu ya. Nah, cuman ini jarang keluar. Kalau di TOEFL yang resmi dari ITS ini jarang keluar. Tapi kalau diprediksi sering gitu ya. Oke, contoh yang, penanda terakhir yaitu verb ing atau verb 3 namanya adalah participle, teman-teman. Jadi kalau participle kita pindah di sebelumnya subjek gitu ya, tidak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi. Nah, participle di sini atau verb ing sama verb 3 di sini biasanya itu panjang. Ya, contohnya seperti ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak antara Cina dan Nepal. Nah, itu kalau kita located ini sampai Nepal ini ya, kita pindah sebelum Himalaya, terus tidak kita kasih koma, teman-teman. Maka is-nya itu pindah ke sebelumnya Himalaya juga atau inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Artinya pun sama. Terletak di antara Cina dan Nepal lah Himalaya itu. Kalau diartikan seperti itu. Itu ya. Verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya seperti ini. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, lying sampai Nepal ini kalau kita pindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Isnya nanti pindah ke sebelum Himalaya, teman-teman. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan materi kita hari ini di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama. Teman-teman cari di soal apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau misalnya ada, kira-kira yang mana? Di soal ya. Jangan takut salah, teman-teman boleh nebak. Salah nggak apa-apa, kita belajar seingat teman-teman. Atau setahu teman-teman, kira-kira di situ predikatnya yang mana, teman-teman, di soal?
Bukan di jawaban. Gini, urutannya kita harus seperti biasanya, teman-teman. Urutannya, teman-teman harus cari dulu di soal kata kerja sebagai predikat ya. Nah, dijawab nih sama Miss Wahyu nih. Tidak ada, betul sekali teman-teman. Di soalnya ini tidak ada predikat sama sekali ya. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat sama sekali. Nah, karena kalimat itu butuh predikat, maka di sini kita harus carikan predikat. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Di sebelumnya titik-titik, sudah ada subjek atau belum? Kalau ada, kira-kira yang mana? Tidak ada juga. Sorry, second level. Hati-hati, teman-teman masih ingat? Kalau ada kata benda, ini kan kata benda ya, betul sekali second level itu memang kata benda, teman-teman. Nah, cuman kata benda second level ini karena sebelumnya ada preposisi on, teman-teman masih ingat? Preposisi ini fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu atau adverb itu tidak bisa jadi subjek. Sama kayak parking lot, tempat parkir di sini itu kan kata benda, tapi karena sebelumnya itu ada preposisi, yaitu of itu ya, maka kata benda ini menjadi keterangan, teman-teman. Keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Nah, artinya kalimat ini belum memiliki subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat. Kenapa? Karena ini ada yang aneh, teman-teman. Anehnya di mana? Anehnya adalah subjek itu kok letaknya hampir di akhir kalimat, ya kan? Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Siapa tahu itu adalah penanda inversi. Nah, kita cek dulu. Nah, di situ ternyata sebelumnya subjek ada on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan berarti keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek, kemudian tidak ada koma setelahnya, ya, maka subjek predikat harus kita inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Jadi subjeknya di belakang, predikatnya di depan. Nah, cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek. Berarti yang mana jawabannya, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Oke, kita cek ya. Kalau yang Charlie, karena ada Charlie, ada juga Delta. Kalau yang Charlie, di situ subjeknya adalah, subjeknya di situ adalah some empty stalls. Predikatnya adalah are. Jadi subjek dulu baru predikat. Tidak bisa, Miss, karena kita cari yang harusnya predikatnya dulu. Baru subjek. Jadi diinversi. Nah, kenapa diinversi tadi? Karena ada penanda inversi nomor 2, yaitu nah, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, teman-teman. Ya, itu adalah penanda inversi nomor 2. Jadi yang Charlie tidak bisa karena dia tidak dibalik. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul ya, teman-teman. Di situ predikatnya adalah are, ya, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa tempat kosong atau ruang kosong. Seperti itu. Nah, kalau yang alfa sama bravo itu memang ada predikat di depan yaitu is sama are, teman-teman. Cuman setelahnya itu tidak ada subjeknya. Karena empty itu artinya adalah kosong. Itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif. Kata sifat itu tidak bisa jadi subjek ya, teman-teman. Materi kita hari pertama, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, hati-hati kalau teman-teman menemukan kata kerja berdiri sendiri seperti ini, terus berakhiran dengan ed. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena ini bisa saja verb 2, berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 3 berarti dia bukan predikat, teman-teman. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 predikat aktif ya, ataupun verb 3 bukan predikat pasif. Nah, itu caranya tidak bisa kita pakai materi kita hari ketiga kemarin. Loh kok gitu, Sir? Masalahnya adalah karena di kata kerja yang dipakai yaitu stop ini, teman-teman. Jadi beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu dia memiliki dua makna. Jadi dia punya arti yang butuh objek, dia juga punya arti yang tidak butuh objek. Contohnya stop ini. Nah, stop ini punya arti transitif atau butuh objek, teman-teman. Ya, yaitu artinya adalah menghentikan. Nah, kalau menghentikan dia butuh objek, tidak ada objek. Nanti dia verb 3, gitu ya. Jadi dia bisa artinya menghentikan. Nah, tapi stop ini juga punya arti intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek. Gitu ya, teman-teman. Artinya adalah berhenti. Nah, ini alasan ini karena alasan inilah kita tidak bisa menggunakan materi hari ketiga untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu itu adalah verb 2 atau verb 3 dengan menentukan perbedaannya. Jadi, verb 2 itu, teman-teman, dia hanya bisa menjadi predikat ya, dan dia tidak boleh dipakaikan auxiliary. Jadi, verb 2 itu fix, jangan dipakaikan auxiliary. Nggak boleh, teman-teman. Sedangkan verb 3, supaya dia bisa jadi predikat, harus atau wajib ada auxiliary-nya, biar jadi predikat. Karena kalau nggak ada auxiliary-nya, dia nanti tidak bisa jadi predikat. Nah, karena kalimat kan wajib ada predikat ya, maka kita lihat aja di apa namanya, di pilihan ganda yang nantinya kita masukkan ke dalam titik-titik sini, itu ada auxiliary-nya nggak, supaya kita tahu verb 2 atau verb 3. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada dua auxiliary yaitu will sama be. Ya kan, teman-teman? Will sama be. Will sama be ini auxiliary semuanya. Nah, karena ada auxiliary-nya dan auxiliary kan nggak boleh dipakaikan verb 2 ya. Nah, berarti ini nanti dia adalah verb 3, teman-teman, bukan verb 2. Karena ada auxiliary-nya. Seperti itu. Nah, kemudian cek apakah sudah ada subjeknya di sebelum titik-titik. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik, nah ini memang kata benda ya teman-teman, tapi kata benda ini diikat oleh preposisi in, yang mana kata benda ini menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Gitu ya, berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir di akhir kalimat seperti ini tidak wajar. Teman-teman harus cek dulu, apalagi sebelumnya nggak ada komanya. Nah, ternyata kalau kita lihat, di depan sendiri itu ada only. Nah, keterangan apapun, kalau sebelumnya ada only-nya, keterangan itu dianggap sebagai negatif, teman-teman. Nah, karena ada keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka ini penanda inversi. Jadi subjek letakkan di setelahnya auxiliary. Jadi cari yang auxiliary dulu baru subjek. Dan teman-teman masih ingat ya tadi, yang bisa dipindah sebelumnya subjek cukup satu auxiliary saja. Kalau misalnya auxiliary-nya lebih dari satu, tidak boleh. Misalnya auxiliary-nya ada 3, katakanlah teman-teman. Tiga-tiganya dipindah sebelumnya subjek, itu tidak bisa. Jadi yang dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu saja. Nanti sisanya diletakkan di setelahnya subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Dari penjelasan saya barusan. Ya, betul sekali, Miss Zahra ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada auxiliary dulu, yaitu satu auxiliary will, kemudian subjeknya yaitu the printing presses, kemudian ada auxiliary lagi be ya, kemudian verbnya yaitu stopped, seperti itu. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu, teman-teman.
Gitu ya. Nah, kemudian contoh terakhir. Nah, contoh terakhir ini adalah lawan dari inversi. Jadi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, setelahnya tidak boleh diinversi. Gitu ya. Terutama memang kalau setelahnya tidak ada penanda inversinya. Nah, kelas kata ya apa yang saya maksud? Yaitu kelas kata conjunction. Jadi conjunction itu setelahnya fix, teman-teman. Harus subjek dulu, baru predikat. Seperti itu. Nah, berarti dari penjelasan saya barusan, karena di situ ada conjunction sebelum titik-titik ya, maka urutannya harus subjek dulu baru predikat. Berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Misalnya jawabannya adalah yang Charlie. Di situ subjeknya adalah yang he, predikatnya adalah did. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya, kenapa dia melakukan itu? Seperti itu. Kalau yang alfa tidak bisa karena itu inversi nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Why did he do it? Itu kenapa kenapa dia melakukan itu? Itu adalah pertanyaan nanti jadinya. Kalau kita pakai yang alfa ya, sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada tanda tanya, pasti pakai tanda titik. Nah, itu yang membedakan pertanyaan dan juga pernyataan. Seperti itu. Jadi kalau ini kita menyampaikan ke orang, pengacara itu loh menanyai kliennya, kenapa kliennya itu melakukan hal tersebut. Itu saya tidak butuh jawaban, justru saya memberitahu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan pilih yang alfa. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Baik deh, kalau nggak ada sekarang kita coba ke latihan soal. Untuk chatnya seperti biasa saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Kemudian untuk mic-nya saya mute dulu supaya teman-teman tidak ada suara bocor dan bisa lebih fokus untuk mengerjakan soal latihannya. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, Charlie atau Delta, mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Apakah ada? Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Nah, karena kalimat itu butuh predikat, ya di sini kita harus carikan predikat, teman-teman. Subjeknya apakah sudah ada? Nah, ternyata di situ kata benda the 19th century terikat oleh preposisi until. Nah, berarti dia bukan subjek, dia keterangan. Nah, berarti di sini kita butuh subjek gitu ya. Nah, teman-teman jangan buru-buru dulu mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek tempatnya kok di tengah-tengah kalimat, apalagi sebelumnya tidak ada komanya. Kita pastikan dulu ada apa sebelumnya. Nah, ternyata di depan sendiri itu ada not until. Itu adalah salah satu contoh di penanda inversi nomor 3, teman-teman, yaitu keterangan yang maknanya negatif atau negative adverbs tadi ya. Nah, karena ada penanda inversi, maka teman-teman cari yang predikatnya dulu baru subjek. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta gitu ya. Di situ ada auxiliary did, verbnya adalah begin. Nah, subjeknya adalah medical professionals. Kalau yang alfa tidak bisa karena ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Ini materi kita hari kedua, teman-teman. Ya, conjunction hanya dibutuhkan ketika kalimatnya memiliki lebih dari satu subjek predikat, terutama conjunction selain fanboy seperti ini. Bravo juga sama, ya. Subjek predikatnya cuma satu, tapi kok ditambahkan conjunction nggak bisa.
Kalau yang Charlie ada subjek tapi tidak ada predikat ya, to verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, baru setelah abad ke-19, para ahli profesional medis mulai memahami peran dari bakteri dalam menyebabkan penyakit menular seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sir, berarti did itu predicate ya. Jadi did itu auxiliary. Ya, jadi kalau ada auxiliary verb itu kan predikat. Seperti itu. Jadi predikatnya adalah did sama begin itu sebenarnya satu predikat, satu bukan dua ya, tapi satu, teman-teman. Ya. Nah, tapi kenapa kok dipisah? Karena begin ini adalah lanjutannya, begin to understand. Maka diletakkan di setelahnya subjeknya, bukan di depan. Karena kalau teman-teman pindah ke depan beginnya, nanti tidak ada subjeknya karena medical professionals nanti menjadi objek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Dan kalimatnya nggak punya subjek nanti. Jadi kalau pertanyaan apakah did itu di situ bagian dari predikat, jawabannya iya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie dan juga Bravo dan juga Delta. Oke, Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1 yaitu help. Subjeknya adalah they ya teman-teman. Nah sebelumnya they itu kan ada fanboys yang sebelumnya ada satu berarti dia menghubungkan dua SP. Artinya sebelumnya tadi itu harusnya ada predikat lagi. Di sini jadi tadi harusnya ada predikat ya. Nah subjeknya juga belum ada. Artinya di sini juga kehilangan subjek juga. Nah tapi teman-teman harus cek dulu sebelumnya itu ada apa. Nah ternyata benar ada not only. Not only itu termasuk salah satu contoh dari negatif adverb. Dan karena dia diletakkan di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka dia penanda inversi nomor 3. Jadi cari yang predikatnya dulu, baru subjek. Nah jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah kita cek yang di situ auxiliary-nya do, subjeknya plans, verbnya adalah provide. Kalau yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu ada conjunction, subjeknya cuma satu. Maksudnya kita nggak butuh conjunction lagi ya, karena subjek predikatnya cuma 2. Dan dia sudah dihubungkan pakai satu conjunction yaitu but. Nanti kalau kita masukkan yang alpha, ketambahan satu conjunction lagi menjadi pemborosan. Gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, di situ ada sama, ada subjek predikat lagi tapi ada conjunction lagi. Kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Karena nanti ada dua conjunction ya kan. Kalau ada dua conjunction, subjek predikat di kalimat itu wajib ada 3. Ya kan, tapi di situ subjek predikat cuma 2. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi. Nah kalau yang Charlie ya tadi ya jawabannya ya auxiliary, subjek sama verbnya tadi. Jadi auxiliary sama verb. Kalau yang delta, nah di sini ada provide itu predikat teman-teman, tapi tidak ada subjeknya. Karena plans ini adalah objek teman-teman. Kenapa objek? Karena provide itu artinya memberikan atau menyediakan. Dia adalah kata kerja yang butuh objek. Kata benda apapun yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek, terutama dia aktif seperti ini, dia adalah objek bukan subjek. Nah, kita juga butuh subjek, bukan cuma predikat ya. Jadi yang delta tidak bisa karena tidak ada subjek lagi. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only do plants provide oxygen through photosynthesis, but they also help regulate the Earth's climate. Jadi kalau diartikan, tidak hanya
Tanaman itu menyediakan atau memberikan oksigen melalui proses fotosintesis, namun mereka juga membantu mengatur iklim di bumi atau iklimnya bumi. Seperti itu. Gitu ya. Mr. Rizky, Zinliv ada kerjaan mendadak. Insya Allah ikut kelas malam nanti. Terima kasih. Oke, boleh. Mezara boleh dilanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada yang menjawab alfa, ada juga yang menjawab bravo. Kita cek bersama, cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, dan di situ ada verb 1 yaitu decrease. Subjeknya adalah hybrid cars itu ya teman-teman. Nah kemudian di situ ada but teman-teman ya. Tapi setelahnya nggak ada subjeknya. Jadi but di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya ada predikat, ya sebelumnya harus ada predikat. Jadi di titik-titik di situ kita hanya kehilangan predikat saja, yaitu verb 1, teman-teman. Sama kayak di Chris. Fanboys harus menghubungkan yang sama ya, atau setara, namanya parallel structure. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang alpha kenapa salah, Sir? Kan ada not only di situ. Nah, not only-nya ini tidak diletakkan di paling depan, teman-teman, atau sebelumnya subjek, tapi terletak di setelahnya subjek. Sama kayak di contoh tadi ya, yang di contoh tadi adalah I seldom, misalnya yang pakai seldom, I seldom have lunch at work. Nah, ini tidak perlu diinversi. Kenapa? Karena memang sudah ada subjek yaitu I di setelahnya, di sebelumnya seldom. Di sini kalau malah teman-teman masukkan subjek, itu nanti jadi subjeknya double, pemborosan. Di sini kalau teman-teman masukkan subjek, nanti subjeknya ada tiga, gitu ya. Masih ada dua maksud saya. Dan but-nya di sini kan bukan menghubungkan SP dengan SP, teman-teman. Dia hanya menghubungkan yang sama saja. Gitu ya. Jadi tidak perlu dimasukkan subjek lagi. Jadi yang alfa salahnya di situ kita tidak membutuhkan subjek lagi. Cukup predikat saja. Kalau yang Charlie juga sama, kita tidak perlu subjek lagi di situ, teman-teman. Jadi yang Charlie salahnya karena ada subjek lagi. Kalau yang Delta, nah kalau kalimat itu kita mau masukkan conjunction subjek predikat, pastikan kalimat itu sudah lengkap. Sedangkan kalimat ini kan masih kehilangan satu verb satu yang dihubungkan pakai but ini ya. Jadi decrease ini gandengannya sama verb satu lagi di sini apa gitu. Nah, jadi baru nanti boleh kita masukkan CSP. Karena kalau kita masukkan CSP lagi di sini, kita masih kehilangan satu verb satu yang dihubungkan dengan but ini. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo seperti itu. Kalau not only ditukar ke depan, berarti kita pakai do ya, Mister. Betul. Jadi kalau not only-nya ini dipindah sebelumnya subjek, teman-teman. Jadi nanti not only do hybrid cars improve fuel efficiency, koma, biasanya nanti gitu ya. But they also decrease greenhouse gas emissions. Kalau dijadikan seperti itu. Gitu ya. Oh, ini berarti yang not only but also yang fanboys, yang maksudnya fanboys ini yang tidak menghubungkan dua SP, betul. Karena materi kita hari kedua ya, teman-teman. Fanboys itu jenis conjunction yang dibedakan dari conjunction yang lain. Kenapa dibedakan? Karena salah satu perbedaan penggunaannya adalah dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Alias bukan menghubungkan dua SP, tapi menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Materi kita hari kedua. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Charlie. Oh ya, Bravo atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, jangan terjebak kata enjoyed ya. Karena enjoy itu artinya menyukai atau menikmati. Dia termasuk kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setelah kata enjoy itu tidak ada objeknya. Dia nabrak preposisi by, teman-teman. Otomatis karena kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya berarti ini pasif, ini verb 3. Nah, verb 3 kok berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, kalimat ini belum memiliki predikat, teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus carikan predikat. Sebelum titik-titik itu juga tidak ada subjek ya, karena there itu kata keterangan, teman-teman. Jadi di sini kita kehilangan subjek. Nah, karena ada there di situ, there itu kan penanda inversi nomor satu ya, dipindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat dibalik. Jadi cari yang predikat dulu. Nah, di sini berarti sudah ada subjek ya, berupa kata benda different styles dan dia jamak. Nah, berarti carikan predikatnya dari different styles ini. Nah, karena subjeknya tadi jamak dan kita pakai to be, berarti pakainya adalah yang are. Sama kayak there are many people tadi, teman-teman. Atau there are a lot of people tadi. Ya pakainya are, bukan is. Karena a lot of people itu jamak. Seperti itu. Sama kayak different styles. Itu kan ada s-nya, berarti jamak. Bukan yang is ya. Karena kalau is itu ketika subjeknya tunggal. Nah, jadi jawabnya yang bravo. Nah, kalau been itu keluarganya to be juga, tapi sebelumnya wajib ada keluarga dari auxiliary have, teman-teman. Bisa have, bisa has, bisa had. Jadi has been, have been, atau had been. Gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba there been, itu nggak bisa. Oke. To be. Nah, to be itu nggak bisa jadi predikat karena dia to verb 1. Sedangkan kita butuhnya predikat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, berarti kalau pasif itu tetap to rumus pasif itu cuma dua, Mister. Nggak ada. To be verb 1 itu nggak ada rumus kata kerja to be verb 1. Jadi pasif itu rumusnya cuma dua ya, teman-teman. Kalau pasifnya itu di predikat, itu rumusnya adalah to be verb 3. Ini materi kita hari ketiga kemarin, hari Jumat kemarin. Gitu ya. Kemudian kalau dia pasif tapi bukan di predikat adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, ini adalah rumus pasif. Rumus pasif itu cuma dua ini ya. Kalau to be verb 3 itu di predikat, kalau verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat. Mohon ditulis ya, teman-teman, di buku catatan teman-teman dan saran saya urut materi kita hari pertama itu teman-teman catat dulu yang teman-teman sudah pahami ya. Kemudian hari kedua sama, teman-teman catat dulu apapun yang sudah dipahami. Kemudian hari ketiga itu juga sama, teman-teman catat apapun yang sudah dipahami. Nanti ketika teman-teman latihan sambil membuka catatan teman-teman itu bisa memperkuat ingatan teman-teman seperti itu. Jadi walaupun kita tidak hafalan, itu lebih kuat daripada kita kalau disuruh hafalan. Seperti itu. Jadi ditulis sambil latihan sambil dibuka, sambil latihan sambil dibuka itu akan lama-lama ingat sendiri. Seperti itu dan lebih kuat, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, there are different styles of music enjoyed by people around the world. Jadi kalau diartikan, ada banyak gaya-gaya musik yang berbeda yang dinikmati atau yang disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Nah, berarti teman-teman notice perbedaan soal yang ini dengan soal sebelumnya tadi ya. Karena memang benar jawabannya adalah yang alfa, teman-teman.
Gitu ya. Nah, kita cek kenapa jawabannya yang alfa. Seperti biasa kita cari dulu predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2 yaitu float. Nah, mungkin teman-teman merhatikan, loser itu kan nggak ada objeknya setelahnya. Kenapa kok dia verb 2 bukan verb 3? Katanya kalau nggak ada objeknya pasif. Nah, teman-teman harus ingat, tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek. Nah, beberapa kata kerja itu tidak membutuhkan objek. Untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya tidak bisa dipasifkan alias tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Ya, jadi ini verb 2 teman-teman. Artinya mengalir. Mengalir itu tidak butuh objek. Gitu ya. Jadi pasti itu verb 2 bukan verb 3. Nah, subjeknya adalah water. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada conjunction yaitu that. Nah, berarti sebelumnya itu harus ada subjek predikat lagi, tapi belum ada. Jadi teman-teman harus carikan subjek predikat, tapi jangan buru-buru. Karena sebelumnya subjek ada sesuatu yang tidak pakai koma, yaitu there. Itu adalah penanda inversi nomor 1, teman-teman. Nah, maka subjek predikat dibalik ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Di situ setelah titik-titik sudah ada kata benda yaitu evidence. Jadi itu subjeknya ya. Kita hanya perlu predikatnya saja. Nah, karena subjeknya ini tunggal ataupun tidak bisa dihitung. Jadi evidence itu tidak bisa dihitung ya. Kalau ada kata benda tidak bisa dihitung di subjek itu dianggap tunggal, teman-teman. Maka kalau kita pakai to be ya to be yang dipakai ya is untuk present gitu ya. Kalau yang are itu ketika subjeknya jamak, sedangkan di situ subjeknya dianggap tunggal karena nggak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya alpha nanti kalau dibaca, there is evidence that water once flowed on Mars. Jadi kalau diartikan, ada bukti bahwa air pernah mengalir di Mars, di permukaan Mars, planet Mars gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, sepertinya semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, di sebelum titik-titik pun tidak ada kata benda lepas. Itu semua kata bendanya terikat preposisi, teman-teman. Jadi di sini kita juga butuh subjek. Nah, subjek kalau tanya bukan di paling depan, apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman cek itu apa sebelumnya. Nah, ternyata di situ in the central part of Ohio. Jadi di bagian tengah atau bagian pusat dari Ohio, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Nah, berarti ini keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya itu adalah penanda inversi. Jadi teman-teman balik, cari yang predikat dulu baru subjek. Dan betul sekali jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ predikatnya adalah lies, subjeknya adalah the city. Seperti itu. Kalau yang berapa di situ subjek predikatnya tidak diinversi, tidak bisa, padahal di kalimat ada penanda inversi ya. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada subjek. Karena kata the city terikat oleh preposisi around the city. Ada kata around, jadi keterangan dia teman-teman. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek, kalimatnya nanti jadi kehilangan subjek ya. Kalau yang delta memang di situ ada inversi tapi ada penanda keterangan tempat yang lain yaitu there. Nanti jadi pemborosan, teman-teman. Pemborosan penanda inversi. Keterangan tempat, ketambahan keterangan tempat yang lain seperti itu. Jadi cukup satu aja. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, in the central part of Ohio lies the city of Columbus, known for its universities and research institutions. Jadi kalau diartikan, di bagian pusat Ohio eh, berada kota Columbus atau ada kota Columbus yang dikenal untuk universitas-universitasnya dan juga institusi-institusi penelitiannya seperti itu.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, semuanya menjawab bravo. Oh enggak, ternyata ada jawaban alfa juga. Mari kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada auxiliary did. Verbnya adalah become. Nah, ini auxiliary verb ya. Subjeknya adalah geodesy ini, teman-teman. Nah, berarti ini inversi. Subjeknya diapit oleh predikat yang diinversi. Ya kan? Nah, berarti di titik-titik ini teman-teman diminta mencarikan penanda inversi yang mana di pilihan A, B, C, D penanda inversi cuma satu, yaitu yang bravo. Kalau yang alfa, until itu adalah preposisi yang nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan waktu. Nah, di antara 5 penanda inversi yang kita pelajari hari ini, tidak ada sama sekali keterangan waktu sebagai penanda inversi. Ya, teman-teman. Nasr yang bravo itu kan juga pakai until. Berarti dia juga keterangan waktu dong. Jawabannya betul. Cuman until ini karena ketambahan not itu menjadi negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Keterangan apapun teman-teman, entah itu waktu, tempat, cara, apapun itu ya, keterangan kalau dia negatif itu ditempatkan di paling depan kalimat menjadi penanda inversi. Nah, jadi jawabannya yang bravo, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not until the development of GPS technology did geodesy become important for accurate global positioning. Jadi kalau diartikan, baru setelah kemunculan teknologi GPS, geodesy itu menjadi penting untuk eh, apa ya, positioning itu melacak eh, tempat di bumi secara akurat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is transfer. Nah, ini pasif, teman-teman. Be verb 3 ya. Subjeknya adalah heat. Itu artinya suhu yang tinggi atau panas, suhu panas gitu ya. Subjeknya adalah where. Sorry, maksud saya conjunction atau konektor penghubung. Maaf, teman-teman, kepleset sampai. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek predikat lagi di titik-titik tadi karena belum ada. Hati-hati dengan transfer ini ya. Transfer ini bukan kata kerja tapi kata benda. Karena setelah sebelumnya itu ada of, teman-teman. Preposisi wajib ada kata benda setelahnya. Gitu ya, untuk dirubah jadi keterangan. Jadi ini keterangan. Kata benda dirubah jadi keterangan oleh preposisi of. Berarti di sini kita butuh subjek dan juga predikat. Nah, karena subjek itu tempatnya kok bukan di depan, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman wajib cek ada apa sebelumnya. Nah, itu kalau kita baca, among the methods of heat transfer, itu kalau diartikan, di antara metode-metode penyaluran panas gitu ya. Nah, berarti kan keterangan tempat atau keterangan posisi sama keterangan tempat gitu ya. Diletakkan di paling depan, gak ada koma setelahnya, maka penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Dan betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang alfa ya. Predikatnya adalah is, subjeknya adalah convection teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bravo nggak bisa karena nggak ada predikat. Yang Charlie nggak bisa karena tidak diinversi. Yang delta subjek predikat
ada dua, conjunction sudah ada satu, tidak boleh ditambah conjunction lagi, apalagi itu yang tidak diinversi, padahal di soal ada penanda inversi. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, among the methods of heat transfer is convection, where heat is transferred through fluid motion. Jadi kalau diartikan, di antara metode-metode penyaluran panas adalah atau ada konveksi, di mana suhu panas itu ditransfer atau dikirimkan melalui gerakan cairan seperti itu atau gerakan zat cair. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada predikat, hati-hati connected ini bukan verb 2 ya, tapi dia verb 3, teman-teman. Karena nggak ada objeknya, di situ ada preposisi then ya, nggak ada objeknya. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada karena di human body atau tubuh manusia di sini dikasih keterangan, preposisi in. Dia menjadi keterangan, teman-teman. Berarti di sini kita belum punya subjek. Nah, subjek kalau letaknya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya nggak ada koma, ternyata benar sekali di depan ada nowhere, teman-teman ya. Nowhere itu adalah salah satu contoh dari penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Maka teman-teman balik predikat dulu baru subjek atau istilahnya diinversi. Nah, jawaban yang benar adalah yang bravo ya. Di situ ada auxiliary do, subjeknya adalah we, verbnya adalah find. Nah, nanti kalau dibaca, nowhere in the human body do we find a structure more intricately connected than the brain. Tidak ada di dalam tubuh manusia kita menemukan sebuah susunan yang lebih eh, tersambung secara intricate. Intricate itu kompleks gitu ya, teman-teman. Daripada otak seperti itu. Alpha tidak bisa karena di situ ada conjunction sedangkan subjek predikat kan cuma satu, teman-teman. Kalau yang Charlie tidak bisa karena tidak diinversi. Kalau yang Delta tidak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Ya, kalimat harus ada subjeknya. Sir, tadi kalau ada kata ed itu tidak ada objeknya, berarti verb keberapa ya, Sir? Tergantung, Mister. Jadi kalau misalnya kata kerjanya itu butuh objek, teman-teman harus cek dulu setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif, verb 2 ya. Tapi kalau tidak ada objeknya berarti dia verb 3. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya occur, contohnya lie yang artinya berada tadi ya. Kemudian contohnya lagi adalah apa lagi teman-teman? Eh, come misalnya datang gitu ya. Atau arrive tadi. Nah, itu kalau dia memang tidak membutuhkan objek. Jadi kalau nggak ada objeknya itu sudah pasti aktif karena mereka tidak bisa dipasifkan. Jadi walaupun tidak ada objeknya pun itu pasti verb 2. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor terakhir. Teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu ya, yaitu become. Subjeknya adalah, nah tidak ada kata benda lepas di situ, teman-teman. Semuanya terikat oleh preposisi. The 15th century
ada in-nya. Kemudian the printing press ada of-nya. Ada the invention, ada after-nya. Itu semuanya keterangan ya. Berarti di sini kita belum memiliki subjek. Nah, subjek kalau letaknya hampir di akhir kalimat, sebelumnya tidak ada koma sama sekali, teman-teman wajib cek ada apa di situ. Nah, di situ ternyata only after. Itu ya. Otomatis itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Keterangan apapun kalau sebelumnya dikasih only menjadi dianggap negatif. Oke, karena ada keterangan maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka sebelumnya subjek wajib teman-teman masukkan auxiliary. Jadi teman-teman cari auxiliary subject gitu ya. Dan betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang Charlie. Di situ ada auxiliary did, subjeknya adalah mass production of books. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca only after the invention of the printing press in the 15th century did mass production of books become possible. Jadi kalau diartikan hanya setelah penemuan mesin cetak di abad ke-15 lah gitu ya, produksi massal dari buku menjadi memungkinkan. Kalau diartikan seperti itu. Kalau yang alfa itu nanti tidak ada bentuk inversi, tidak bisa ya, karena kita ada penanda inversi di situ. Harus carikan, harus bentukan inversi. Kalau yang bravo ada predikat lagi, teman-teman. Ya kan? Sedangkan di soal sudah ada predikat become, nanti predikatnya double. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, nah tapi ada conjunction selain fanboys. Nanti kita butuh subjek lagi. Ya kan? Jadi delta tidak bisa. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis dulu atau kalau teman-teman mau unmute tidak masalah gitu ya, sambil saya absen dulu. Jadi mohon tidak meninggalkan lapangan upacara sebentar, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan sepertinya di chat ada yang bertanya, tadi kenapa Sir kok pakai auxiliary? Nah, karena ada penanda inversi di depan, Mister. Ya kan? Kalau ada penanda inversi di depan, maka harus subjek predikat itu diinversi. Maksudnya subjek predikat diinversi, betul. Nah, itu kan tadi kan supaya subjeknya ini diinversi, maka sebelumnya subjek harus ada bagian dari predikat, yaitu auxiliary. Jadi cari yang auxiliary dulu, baru subjek seperti itu, Mister. Gitu ya. Sama kayak kita bilang yang tadi loh, yang misalnya di contoh di awal tadi adalah Louis Braille invented Braille. Misalnya ya, Louis Braille invented Braille. Nah, ini kalau dijadikan kalimat tanya, itu nanti jadinya did Louis Braille invent Braille? Nah, seperti ini, Mister atau Miss gitu ya. Nah, jadi di inversi, salah satu bentuk inversi ada auxiliary subject verb. Seperti itu. Sama, ini nanti jadi did become. Ini kalau tidak diinversi jadinya became. Jadi verb 2 seperti itu. Sama kalimat inversinya itu only atau only after. Nah, kalau penanda inversinya ya, teman-teman, pokoknya keterangan apapun ketambahan dengan only sebelumnya itu menjadi dianggap negatif. Jadi kalau kita ke catatan tadi, ke jenis-jenis contohnya tadi ya. Sorry. Nah ini teman-teman. Jadi sebentar saya hapus dulu coret-coretannya. Nah jadi only itu kalau, sorry, atau keterangan apapun kalau ketambahan dengan kata only itu dianggap sebagai negatif, teman-teman. Misalnya only in, only for, only by, only with, only after, only before, dan teman-temannya. Seperti itu. Jadi itu nanti dianggap menjadi keterangannya itu dianggap negatif. Seperti itu. Silakan Miss Dita boleh meng-unmute atau kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, tapi lebih enak di-unmute sih. Silakan Miss. Mau tanya yang nomor 3 tadi, Sir, tentang apa ya? But also tadi gimana ya penjelasannya? Kurang paham. Yang Oke, ada voice-nya tadi. yang ada
Yang tadi kan ada nomor 3 kalau nggak salah tuh yang apa ya? But only terus ada kaitannya dengan fanboys tadi. Oh, yang Nah, iya itu. ini. Ya, oke. Jadi eh fanboys ini materi kita hari kedua ya, teman-teman. Tentang conjunction. Jadi conjunction itu kan dibagi ada dua jenis. Ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Nah, apa sih yang membedakan fanboys dengan yang lain? Conjunction yang lainnya kan conjunction itu banyak banget teman-teman jenis-jenisnya ya. Atau contoh-contohnya itu banyak banget. Nah, tapi contoh yang banyak tadi itu dibagi menjadi dua. Ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma for and nor but or yet so. Disingkat jadinya fanboys. Nah, kenapa for and nor but or yet so itu dibedakan dengan conjunction-conjunction yang lain? Karena ada perbedaan penggunaan. Perbedaan pertama adalah di penempatan. Fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Jadi pasti tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pola kalimatnya nanti kalau dia menghubungkan dua SP, urutannya adalah subjek predikat, koma, fanboy, subjek predikat. Nah, tapi ini bukan yang fanboys menghubungkan dua SP. Bagaimana kita bisa tahu? Tidak ada koma sebelumnya. Fanboys itu kalau menghubungkan dua SP wajib ada komanya, teman-teman. Ya kan? Tapi di situ tidak ada koma sebelumnya. Berarti dia bukan menghubungkan dua SP. Nah, fanbase itu kalau dia tidak menghubungkan dua SP, bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contoh menghubungkan subjek dengan subjek saja. Predikatnya cuma satu, tidak apa-apa. Contohnya nih, Rini dan Rina memiliki seekor kucing yang lucu, misalnya. Contoh ya, teman-teman. Nah, di situ ada fanboys N, teman-teman. Yaitu, sorry, ada conjunction fanboys ya, yaitu N di situ. Jadi Rini and Rina have a cute cat. Seperti ini. Nah, itu predikatnya cuma satu, yaitu have. Yang dihubungkan dengan N di sini adalah Rini dan Rina. Nah, apakah yang dihubungkan cuma subjek? Tidak selalu, ya. Banyak fanbase itu pokoknya bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Dia bisa menghubungkan predikat dengan predikat saja, Sir. Jawabannya bisa. Contohnya ya, misalnya saya menyukai musik namun tidak suka eh, tari, misalnya tarian, misalnya ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau di Inggris kan I love music but dislike dances. Seperti ini. Gitu ya. Jadi but-nya di sini itu hanya menghubungkan dua predikat saja, yaitu love sama dislike. Jadi subjeknya cuma satu, yaitu I. Nah, kalau misalnya subjek predikat cuma satu pun juga bisa. Misalnya I love music and dances. Nah, di situ yang dihubungkan sama and di situ hanyalah dua objek ya, yaitu music sama dances. Subjek predikat cuma satu, subjeknya I, predikatnya adalah love. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke nomor 3 tadi, teman-teman, di situ but-nya ini kan sebelumnya nggak ada koma ya, dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya ada predikat, maka sebelumnya harus ada predikat juga. Seperti itu. Nah, tapi setelahnya but atau sebelumnya decrease kan nggak ada subjeknya. Jadi subjek dari dua predikat yang dihubungkan dari but ini sama-sama yaitu hybrid cars. Seperti itu, Miss. Apakah Oke, paham. Oke, pertanyaannya seperti itu, Miss Dita? Oke. Udah paham, Sir. Thank you. Oke, ya welcome. Nah, kalau hubungannya dengan yang materi inversi tadi ya, teman-teman. Nah, ini karena ada not only. Not only itu kan keterangan yang maknanya negatif ya. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat ya dia tidak menjadi penanda inversi. Maksudnya tengah-tengah kalimat itu di setelahnya subjek. Jadi kalau tempatnya keterangan yang maknanya negatif itu setelahnya subjek, jangan diinversi, jangan ada inversi. Nah, dia hanya menjadi penanda inversi ketika dia dipindah sebelumnya subjek, terus tidak ada koma setelahnya. Nah, nanti akan menjadi not only do hybrid cars improve fuel efficiency, but
they also decrease greenhouse gas emission. Seperti itu. Kalau not only-nya dipindah di sebelumnya subjek, tapi kalau not only-nya tidak dipindah sebelumnya subjek atau terletak di setelahnya subjek, ya jangan diinversi karena kalau teman-teman inversi ada pemborosan subjek. Jadi ada subjek lagi nanti di sini. Inversi kan artinya pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada subjek, jadi jangan dibalik lagi subjek predikatnya karena subjeknya nanti pemborosan. Seperti itu. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, seperti biasa kalau menemukan kesulitan, silakan japri saya ya. Dan saya mohon ketika teman-teman nanti ada waktu luang, mohon kembali mengikuti rekaman untuk mengambil catatan yang teman-teman sudah pahami. Karena kalau nggak teman-teman catat, pasti teman-teman akan lupa lagi seperti itu. Gitu ya. Dan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman hari ini. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.